Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Dara Sapta Murdiani dari kelas IPA 1 dengan NPM 201030002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan LKPD atau lembar kerja peserta didik demi memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Pak Eko Julianto. Di sini saya membuat LKPD berjumlah 3. LKPD pertama yaitu tentang mata pelajaran IPA. Topiknya pengukuran dan besaran, kelas 7 semester 1, alokasinya 45 kali 2 menit tiap satu pertemuan. Lalu ada petunjuk belajar yang di sini isinya cermati ringkasan materi dan kerjakan tugas secara kelompok di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ada kompetensi inti yaitu di sini saya mencantumkan kompetensi inti ketiga dan keempat di mana kompetensi inti ketiga itu mencakup aspek pengetahuan dan kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan. Lalu ada kompetensi dasar, yaitu ada KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Dan 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Lalu ada indikator. Indikator yang saya pakai untuk LKPD pertama yaitu mengklasifikasikan contoh-contoh dari besaran pokok dan turunan, menganalisis besaran pokok dan turunan, menyimpulkan pemahaman tentang besaran pokok dan turunan, dan mengkombinasikan konsep pengukuran dengan konsep besaran. Lalu ada tujuan kegiatan dari LKPD yang pertama, yaitu siswa diharapkan mampu memahami konsep pengukuran dan besaran di sekitar kelas dengan tepat. Ada materi pembelajaran pada LKPD yang pertama, ada definisi pengukuran, jenis-jenis pengukuran, macam-macam alat ukur, definisi besaran pokok dan turunan, dan contoh besaran pokok dan turunan. Lalu ada paparan isi materi di mana isinya ini penjelasan dari materi pembelajaran yang seperti topik-topik. Lalu ada tugas atau langkah kerja. Di sini saya membuat petunjuk, membuat kelompok dengan anggota minimal 3 dan maksimal beranggota 4. Ada mencoba membuat alat ukur sendiri, misalnya kamu dan teman sekelompokmu hendak mengukur panjang, seperti bangku, papan tulis, atau benda lainnya, namun tidak memiliki mistar atau alat ukur yang biasanya. Lalu gunakanlah sesuatu yang ada di kelasmu sebagai alat pengukur panjang, misalnya jengkal tangan, buku, pensil, dan lain sebagainya. Lalu ukurlah panjang bangku atau papan tulis atau benda yang ingin Anda ukur menggunakan alat pengukur panjang yang telah kamu tentukan. Lalu catat hasil pengukuranmu. Lalu mintalah salah seorang temanmu untuk melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan alat-alat pengukur panjang yang telah ditentukannya sendiri. Lalu catatlah hasil pengukurannya. Lalu ada menalar dan mengkomunikasikan. Bandingkanlah hasil pengukuranmu dengan hasil pengukuran temanmu. Catat persamaan dan perbedaannya, lalu komunikasikanlah kepada orang lain. Apakah orang tersebut memperoleh pemahaman yang sama? Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, hal penting apakah yang harus dirumuskan bersama? Diskusikanlah bersama kelompokmu. Lalu ada penilaian. Di sini saya mencantumkan penilaian spiritual, penilaian sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk LKPD yang kedua, di sini ada identitasnya, yaitu topiknya itu tentang satuan. Alokasinya sama 45 kali 2 menit tiap satu pertemuan. Petunjuk belajarnya sama dengan LKPD yang pertama. Yang berbeda yaitu petunjuk belajar yang kedua, yaitu kerjakan tugas atau soal dengan teman sebangkumu. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, yang sama seperti LKPD pertama. Kemudian ada indikator dari LKPD kedua yaitu mengklasifikasikan contoh dari satuan baku dan tidak baku, mengevaluasi tentang konsep satuan baku dan tidak baku, merencanakan proses praktikum mengenai konsep pengukuran dari berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Nah, yang LKPD kedua ini termasuk pertemuan kedua, di mana dalam pertemuan ketiga atau LKPD ketiga itu terdapat praktikum. Oleh karena itu, dalam LKPD kedua ada merencanakan proses praktikum mengenai konsep
pengukuran dari berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Lalu ada tujuan kegiatan pada LKPD yang kedua, yaitu diharapkan siswa mampu memahami konsep satuan dan dapat mengkaitkan hubungan pengukuran besaran dan satuan di dalam kelas dengan baik. Materi pembelajaran yaitu ada definisi satuan baku dan tidak baku, syarat satuan baku, jenis-jenis satuan baku, contoh satuan baku dan tidak baku, kelemahan satuan tidak baku. Paparan isi materi penjelasannya sama, yaitu berisi tentang penjelasan definisi, syarat, jenis-jenis, contoh, dan yang menjelaskan materi pembelajaran. Lalu ada tugas atau langkah kerja, yaitu diskusikan dengan teman sebangkumu. Saya memberikan beberapa pertanyaan tentang besaran pokok, contoh-contoh besaran dalam kehidupan sehari-hari, terus ada besaran turunan, lalu perbedaan dari besaran pokok dan turunan, lalu ada disuruh mengartikan apa itu satuan baku dan tidak baku, lalu mengapa satuan baku itu tidak digunakan secara umum, dan menghubungkan apa itu konsep pengukuran besaran serta satuan yang telah dipelajari. Kemudian penilaian dari soal yang telah saya berikan, itu penilaiannya menggunakan angket rekan sejawat, yaitu ada nama teman yang dinilai, nama penilai, kelas, semester, waktu penilai, dan petunjuk. Lalu ada tabel yang berisi aspek pertanyaannya, lalu ada kolom ya atau tidak untuk kolom centang. Kemudian ada LKPD ketiga, yaitu tentang pengukuran besaran satuan yang berisi praktikum, di mana alokasi waktunya yaitu 45 kali 2 menit tiap satu pertemuan. Petunjuk belajarnya siswa melakukan praktikum. Kerjakan aktivitas praktikum dengan hati-hati dan teliti. Tanya pada guru jika mengalami kesulitan. Lalu laporan dikumpulkan minimal dilaksanakan praktikumnya. Pengumpulan laporan minimal setelah hari praktikum dilaksanakan sampai 1 minggu ke depan. Lalu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari RKPD yang ketiga ini. Melakukan percobaan dengan objek di lingkungan sekitar, merumuskan hipotesis, menganalisis hasil data, dan menyajikan data hasil berupa laporan sederhana. Tujuan kegiatannya diharapkan siswa mampu lebih memahami konsep pengukuran besaran dan satuan yang berada di sekitarnya dengan memperhatikan lokasi dan kondisi secara cermat dan teliti. Materi pembelajarannya seperti pengukuran, definisi pengukuran, jenis-jenis pengukuran, definisi besaran pokok dan turunan, definisi satuan baku dan tidak baku. Lalu ada paparan isi materi, tujuan atau langkah kerja, itu membuat kelompok praktikum yang berisi 4 anggota, membuat rancangan proses praktikum, memulai merancang tempat lokasi dan objek proses observasi, melaksanakan percobaan atau praktikum dengan objek yang di lingkungan sekitar, membuat hipotesis, menganalisis hasil data, dan membuat laporan sederhana, lalu baru dikumpulkan kepada guru. Untuk penilaian, di sini setiap satu kelompok itu melakukan penilaian secara bergantian dengan anggotanya masing-masing. Seperti ada lembar penilaian praktikum yang terdiri atas nama yang dinilai, nama penilai, kelas atau absen yang dinilai, kelompok, dan judul praktikum. Lalu ada petunjuk, lalu ada kolom penilaian, di mana terdapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana masing-masing skor itu memiliki keterangannya. Skor yang pertama sangat kurang, skor kedua kurang, skor ketiga cukup, skor keempat baik, dan skor kelima sangat baik. Untuk nilai skor dirumuskan sebagai jumlah skor yang didapat per 30 dikali 100. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.